Halo, nama saya Reza Saritonang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Tetapi sebelum saya mempresentasikannya, saya akan membacakan jurnalnya terlebih dahulu. Analisis eksistensi pasar tradisional di tengah hegemoni pasar modern. Studi kasus pada pasar Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, oleh Dewi Fatmasari. Pendahuluan. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, pasar modern menjadi semakin merajalela di lingkungan masyarakat sekitar sehingga berdampak bagi pasar tradisional. Dengan adanya pasar modern, maka pasar tradisional semakin lama mengalami keterpurukan yang mengakibatkan konsumen berpindah ke pasar modern. Jika saja bisnis retail semakin berkembang dari tahun ke tahun tanpa adanya peraturan-peraturan yang berlaku, maka ini sangat berpengaruh dengan pasar tradisional yang akan mengurangi pendapatan dari pasar tradisional itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti beberapa potensi pasar tradisional, dan salah satunya adalah pasar Keramat Mulia atau pasar Kerucuk yang berada di Jalan Kerucuk, Desa Kelapa Gunung, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Landasan teori. Menurut William J. Stanton, pasar dapat didefinisikan sebagai berikut. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi di atas, terdapat 3 unsur penting di dalam pasar, yaitu daya beli mereka, orang dengan segala keinginannya, kemauan untuk membelanjakannya. Fungsi-fungsi pasar. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi pasar, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 2. Pasar sebagai pembentuk harga pasar, merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. 3. Pasar sebagai sarana promosi, artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Jenis pasar menurut transaksinya. Pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Kelebihan dan kekurangan pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, dari segi harga barangnya. Barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Harga suatu barang di pasar tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga barang yang sama yang dijual di supermarket, terutama untuk produk-produk segar seperti sayur mayur, serta bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, merica, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya. 2. Dari segi tawar-menawar. Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Jika cukup pintar menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan di pasar modern, pembeli tidak mungkin melakukan tawar-menawar karena semua barang telah dipatok dengan harga pas. Yang ketiga, dari segi diskon. Untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering memberikan berbagai penawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan apakah tersebut merupakan rayuan terselubung atau gimmick agar pembeli bersikap lebih konsumtif. Tak jarang orang menjadi lapar mata ketika berbelanja di supermarket dan tergoda membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Yang keempat, dari segi kenyamanan berbelanja. Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di pasar modern memang jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Berbagai supermarket memiliki area yang luas, bersih, rapi, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sedangkan pasar tradisional menempati area yang lebih sempit, sumpek, sesak, dan tak jarang mengeluarkan bau kurang sedap. Pembahasan. Pasar Keramat Mulia atau lebih sering disebut pasar Kerucuk merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kuningan. Pasar tradisional ini tepatnya berada di Desa Kelapa Gunung, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 25 orang pedagang di pasar Keramat Mulia yang nantinya akan diteliti untuk mendapat data yang akurat. Untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap keberadaan pasar modern, potensi dan masalah-masalah yang ada di dalam pasar tradisional Keramat Mulia, adapun pembagian sampelnya adalah sebagai berikut. Pedagang sayur-sayuran, dagang rempah-rempah atau bumbu dapur, dagang kelontongan, dagang pakaian, dagang ayam atau daging, pedagang buah-buahan, pedagang
barang-barang atau perabotan, pedagang ikan, pedagang makanan tradisional. Respon terhadap pasar modern. Dari hasil wawancara dan angket yang dibagikan bahwa para pedagang di pasar tradisional Keramat Mulia menyatakan bahwa dengan adanya pasar modern mempengaruhi kondisi usaha mereka. Para pembeli atau konsumen banyak yang berpindah ke pasar modern. Dengan demikian, pendapatan para pedagang di dalam pasar tradisional, khususnya pasar Keramat Mulia, mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan pendapatan tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya persaingan dengan pedagang lain. Yang kedua, kurangnya jumlah pembeli. Yang ketiga, meningkatnya persaingan dengan supermarket atau minimarket. Yang keempat, meningkatnya persaingan dengan pedagang kaki lima. Yang kelima, kondisi pasar yang kian memburuk. Yang keenam, semakin sulit memperjualkan barang dagang. Yang ketujuh, akses kredit yang bertambah sulit. Yang ke-8, meningkatnya harga sewa kios. Strategi menghadapi persaingan. Cara para pedagang di pasar Keramat Mulia dalam menghadapi persaingannya, baik itu persaingan antara pedagang lain di dalam pasar tersebut ataupun persaingan dengan pasar modern. Para pedagang menghadapi persaingan dengan cara yang pertama, mempertahankan kualitas barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Yang kedua, memberikan potongan harga. Yang ketiga, menyesuaikan harga pasar. Yang keempat, jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kelima, sopan santun dalam menghadapi para pembeli atau konsumen. Pengalaman pedagang di pasar Keramat Mulia. Pedagang di pasar Keramat Mulia rata-rata sudah berdagang selama kurang lebih 10-15 tahun. Mereka berdagang di kios-kios atau gerai-gerai dengan sistem sewa 25 juta dalam waktu jangka 20 tahun. Dengan adanya pasar Keramat Mulia yang sudah direnovasi dan para pedagang pun yang berpindah ke tempat yang baru, padahal masih ada sisa kontrak 3 tahun lagi. Modal usaha para pedagang pasar Keramat Mulia mempunyai modal dari bank, pemerintahan, dan bank swasta. Di samping itu, masih banyak pula para pedagang yang meminjam modal dari tukang riba atau rentenir karena sulitnya persyaratan-persyaratan peminjaman kepada bank, pemerintah, dan bank swasta. Sehingga mereka lebih memilih pinjaman modal dari rentenir yang bunganya lebih besar dari bank pemerintah dan bank swasta. Para pedagang berharap agar pemerintah lebih memudahkan para pedagang agar akses kredit tidak terlalu sulit. Jarak pasar tradisional ke pasar modern. Jarak pasar modern ke pasar tradisional kurang dari 100 meter, sehingga persaingan di antara pasar modern dan pasar tradisional sangat mencolok dan bisa menyebabkan berkurangnya konsumen pada pasar tradisional. Di pasar Keramat Mulia, para pedagang mempunyai kesepakatan kepada pasar modern. Mereka mempunyai kesepakatan bahwa harga barang-barang di pasar modern harus lebih besar atau disesuaikan dengan harga barang-barang di pasar tradisional. Kesimpulan. Yang pertama, para pedagang pasar Keramat Mulia mengeluh dengan adanya pasar modern di sekitar pasar tersebut karena mengakibatkan berkurangnya para pembeli atau konsumen terhadap pasar tradisional, sehingga para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Yang kedua, keberadaan pasar tradisional mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Salah satunya adalah di pasar tradisional, para penjual dan pembeli biasa melakukan tawar-menawar yang tidak biasa dilakukan dalam pasar modern. Yang ketiga, dengan adanya pembangunan pasar Keramat Mulia, diharapkan agar meningkatkan pendapatan para pedagang di pasar tersebut dan para konsumen atau para pembeli lebih tertarik lagi akan pasar tradisional. Saran: sebaiknya pemerintah mengatur ketahanan dan keberadaan pasar tradisional dan pasar modern agar keduanya bersaing secara sehat. Dan seharusnya pemerintah lebih mendukung masyarakatnya untuk melakukan usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya usaha kecil dan menengah bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah juga harus menyiapkan pengembangan pasar yang lebih tertata, pemberdayaan koperasi, dan usaha kecil menengah untuk mendorong perekonomian daerah. Setiap usaha pasti mengalami penurunan dan kenaikan dalam pendapatan. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan usaha-usaha yang ada menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan kualitas pasar tradisional. Baiklah, inilah hasil review jurnal saya. Judul jurnal: Analisis Eksistensi Pasar Tradisional di Tengah Hegemoni Pasar Modern. Studi kasus pada Pasar Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Penulis Dewi Fatmasari. Latar belakang: di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, pasar modern menjadi semakin merajalela di lingkungan masyarakat sekitar, sehingga berdampak bagi pasar tradisional. Dengan adanya pasar modern, maka pasar tradisional kian lama kian mengalami keterpurukan yang mengakibatkan konsumen berpindah kepada pasar modern. Tujuan penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana respon para pedagang tradisional terhadap keberadaan pasar modern. Sampel: dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 25 orang pedagang di pasar Keramat Mulia yang nantinya akan diberi
teliti untuk mendapat data yang akurat. Untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap keberadaan pasar modern, potensi dan masalah-masalah yang ada di dalam pasar tradisional keramat mulia. Metode penelitian ini menggunakan metode langsung atau turun langsung ke pasar dengan mewawancarai pedagang di pasar keramat mulia. Hasil dari hasil wawancara dan angket yang dibagikan, bahwa para pedagang di pasar tradisional keramat mulia menyatakan bahwa dengan adanya pasar modern mempengaruhi kondisi usaha mereka. Para pembeli dan konsumen banyak yang berpindah ke pasar modern. Dengan demikian, pendapatan para pedagang di dalam pasar tradisional, khususnya pasar keramat mulia, mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan pendapatan tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya persaingan dengan pedagang lain. Yang kedua, kurangnya jumlah pembeli. Yang ketiga, meningkatnya persaingan dengan supermarket atau minimarket. Yang keempat, meningkatnya persaingan dengan pedagang kaki lima. Yang kelima, kondisi pasar yang kian memburu. Yang keenam, semakin sulit memperjualkan barang dagang. Yang ketujuh, akses kredit yang bertambah sulit. Yang kedelapan, meningkatnya harga sewa kios. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.